Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Awet Channel di mana saja berada, Alhamdulillah di hari ke-9 Ramadan ini kembali kita bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat curahan rahmat, nikmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifat uluhiyahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kemahaesaannya bahwa dialah yang telah menciptakan kita semua dari tiada menjadi wujud atau menjadi ada. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya. Dan penyembahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bukan tidak bermakna. Tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah dalam ayat ini adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, definisi takwa yaitu menghindar. Jadi takwa itu adalah menghindar. Dan ketika kita berbicara tentang penghindaran, maka ada 3 tingkatan menghindar. Yang pertama adalah menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita telah berada pada tingkat ketakwaan yang pertama, yaitu menghindari kekufuran dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah menghindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi seluruh larangannya. Sahabat-sahabat sekalian, siksa Allah itu ada 2 macam. Ada siksa yang disegerakan, di dunia ini sudah bisa kita rasakan, dan ada juga siksa Allah Subhanahu wa taala yang ditangguhkan. Nanti di akhirat baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang pantas untuk menerimanya. Terkait dengan siksa yang disegerakan, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghindari siksa Allah yang disegerakan di dunia ini. Saya berikan contoh adalah bahwa kebodohan itu sesungguhnya adalah siksa Allah. Dan untuk menghindari kebodohan berarti kita harus banyak belajar, kita harus mengetahui banyak informasi, dan kita harus berupaya untuk memahami banyak hal supaya kita terhindar dari siksaan kebodohan itu. Kemudian sakit juga adalah siksa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Dan untuk menghindari siksa Allah berupa sakit itu adalah kita harus melakukan pola hidup yang sehat, berolahraga dengan teratur, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi pada tubuh kita, dan menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit. Sahabat-sahabat sekalian,
kemiskinan juga itu sesungguhnya adalah merupakan siksa Allah yang disegerakan di dunia. Kalau ada orang yang malas bekerja, ada orang yang hanya tinggi angan-angannya, kemudian dia tidak mau berusaha, maka dia akan disiksa dengan kehidupan yang miskin. Orang yang mau terhindar dari kemiskinan, berarti dia harus bekerja keras, dia harus bekerja cerdas, dia harus bekerja ikhlas, dan harus bekerja tuntas. Karena kita akan mendapatkan sesuatu berdasarkan usaha yang telah kita lakukan. Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Saat ini kita tengah berada pada situasi pandemi corona atau COVID-19, sehingga kalau kita mau negatif dari COVID-19, maka kita harus bertakwa, yaitu menghindari hal-hal yang bisa membuat kita terjangkit virus ini. Kemudian ada siksa Allah Subhanahu wa taala yang ditangguhkan nanti di yaumil qiyamah. Seperti kalau ada orang tidak sholat, yaitu memang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukumannya, tapi hukumannya atau siksanya ditangguhkan oleh Allah nanti di akhirat baru diberikan. Makanya kita sering mendengar ada orang yang berkata, kenapa si fulan dia malas sekali sembahyang, tidak pernah datang berjamaah ke masjid, tapi kehidupannya bagus-bagus saja. Kenapa si fulan tidak puasa, tapi kelihatannya kehidupannya tidak ada yang bermasalah. Kenapa si fulan bahkan dia tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi kehidupan ekonominya bagus. Nah, disinilah sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan sebagian siksanya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan ibadah kita nanti di akhirat, baru Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada yang pantas menerimanya. Sahabat-sahabat sekalian, tingkatan yang ketiga, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi, adalah menghindar dari seluruh aktivitas yang dapat menjauhkan hati dan pikiran kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tingkatan ketiga ini adalah mereka yang tidak lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas yang sia-sia. Pikirannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia, tidak ada lagi perbuatan yang sia-sia. Karena itu, marilah kita dalam kehidupan ini senantiasa menghindarkan diri dari kekufuran dengan beriman kepada Allah, kemudian menghindarkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu menghindarkan diri kita dari segala macam aktivitas yang dapat menjauhkan hati dan pikiran kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita tunaikan di dalam bulan suci Ramadan ini beserta seluruh rangkaian ibadah-ibadah sunnah yang mengikutinya membuat kita negatif COVID-19 dan positif bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.